Jika di dalam dunia ini ada sesuatu hal yang tidak pernah bisa terpuaskan, maka keyakinan terbesarnya adalah kita memang diciptakan bukan untuk dunia ini, tetapi untuk dunia yang lain. Jahat, terus kaya, hidupnya terus enak gitu. Orang yang nggak percaya Tuhan hidupnya semakin makmur. Yang nggak percaya Tuhan hidupnya semakin sehat, semakin gemuk gitu. Lalu di manakah engkau Tuhan kan? Asaf tuh memberikan sebuah gambaran, ya bagaimanapun juga orang yang melakukan kejahatan, ya pada satu titik dia akan mengalami yang namanya penghakiman, ya. Mungkin juga ada beberapa orang yang hari ini bergumul dengan relasi rumah tangga, lalu mencoba untuk mencari sebuah jawaban, solusi ya untuk masalahnya. Gak bisa dipungkiri sih, waktu kita mau belajar tentang agama, ada banyak pergumulan hidup yang mungkin kita rasa itu jauh lebih penting. Ya contohnya misalnya masalah kayak pandemi gini kan, ada banyak orang yang kerjanya susah. Ya kerja aja susah, cari duit aja susah, mau makan aja susah, terus mau mikirin tentang agama. Oke, selamat datang semuanya kembali bersama dengan saya Joy Mai dalam edisi Beritakan Kebenaran. Dan hari ini kita akan membahas kenapa saya memilih menjadi seorang Kristen. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Sebelum menyaksikan videonya, silakan pencet tombol like, share video ini, dan subscribe channel YouTube ini. Kita akan mulai aja. Hari ini kita akan coba melihat kenapa saya yakin dengan kekristenan. Mungkin sebelumnya aku mau sharing dulu ya. Jadi perjalanan secara pribadi, memang pergumulan tentang keyakinan atau agama ini nggak gampang ya, nggak gampang untuk sampai pada satu titik, sampai dengan saat ini yakin dan pasti. Kenapa? Karena gimana pun juga kan dalam hidup tuh ada fase ya, fase kehidupan yang mungkin nggak gampang dilalui ya, Ada banyak hal yang membuat kita itu bisa shifting ya, bisa bergeraknya itu distracted. Ya contohnya misalnya masalah kayak pandemi gini kan, ada banyak orang yang kerjanya susah. Ya kerja aja susah, cari duit aja susah, mau makan aja susah, terus mau mikirin tentang agama. Atau mungkin anak-anak muda yang bergumul dengan pasangan, ya nggak bisa ngomong ya. Maksudnya dalam situasi tertentu, kita mungkin ada peer pressure ya, tekanan dalam lingkungan yang teman itu udah pada married, udah punya anak, gue masih jomblo, atau misalnya udah punya pacar tapi nggak pernah yakin mau masuk ke pelaminan. Mikirin itu aja susah, apalagi mikirin agama. Udah gitu, mungkin juga ada beberapa orang yang hari ini bergumul dengan relasi rumah tangga, lalu mencoba untuk mencari sebuah jawaban, solusi ya untuk masalahnya. Nah ini yang semuanya aku mau sampaikan bahwa nggak bisa dipungkiri sih, waktu kita mau belajar tentang agama, ada banyak pergumulan hidup yang mungkin kita rasa itu jauh lebih penting. Tapi hari ini gue mau ngajak teman-teman semua untuk memikirkan ulang bahwa sebenarnya apapun yang kita sedang hadapi dalam kehidupan di dunia ini adalah sebuah dunia yang sementara kan gitu. Oke, kita bisa ngitung lah, misalnya kita ngomong-ngomong secara manusia lah ya, kita usianya berapa, 30 something atau 40 something, nggak tahu ya. Tapi kalau kita bicara tentang usia kan ada usia produktif kan. Setelah usia produktif, lalu kita masuk dalam fase yang udah mulai udah mulai menurun kan, nggak bisa lagi produktif. Nah biasanya orang udah masuk dalam masa-masa mau retire dan lain sebagainya lah ya. Nah kita kan perlu memikirkan hal tersebut bukan pada saat itu terjadi kan. Harusnya kita memikirkan hal itu yang akan terjadi melalui apa yang sedang kita jalani hari ini. Ya kalau orang ngomong kan investasi gitu loh ya. Kalau investasi kan nggak mungkin keuntungannya tuh didapatkan hari ini. Tapi kita tahu bahwa ke depan kehidupan manusia tuh bakal seperti ini. Ya ekonomi aja bisa ada forecast-nya kan. Bisa ada perakiraannya ya. Kita bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya kita mau retire usia berapa kan biasa kita ngitung tuh ya, bulanannya kita akan menghabiskan uang seberapa dan gimana bisa mencapai nominal tertentu di dalam masa usia yang sudah tidak lagi produktif. Nah itu aja kita memikirkan. Nah apalagi agama sebenarnya. Jadi tingkatan tentang pengetahuan, tentang memikirkan ulang tentang kehidupan, nanti ujung-ujungnya pasti akan kepada meaning of life. Jadi kalau orang bicara tentang agama tuh ada 4 aspek ya yang penting ya. Yang pertama adalah
aspek ontologis. Nanti kita akan bahas ini ontologis, lalu aksiologis, lalu epistemologis, lalu juga yang terakhir itu adalah aspek teleologis. Nah, ontologis itu dari mana kita datang, biasanya gitu ya, aksiologis benar dan salah, kenapa saya melakukan hal ini benar dan salah, epistemologi mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan, meaning of life ya biasanya gitu ya, makna hidup, lalu yang terakhir adalah teleologis, akhir kehidupan tuh akan sampai pada titik mana. Nah, kalau kita mengacu dan berkaca kepada aspek-aspek ini, maka ya dua hal di tengah itu kan jadi penting ya, maksudnya meaning of life sama aksiologis tadi ya, kenapa saya melakukan hal yang salah atau yang baik, itu ditentukan sekali dengan pemahaman dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Makanya orang yang percaya bahwa nanti pada suatu kali kita akan sampai pada satu penghakiman gitu ya, kehidupan yang kekal, di mana semua hal yang kita lakukan dalam dunia ini akan dibukakan. Nih kalau ngomong agama ya, kalau ateis nanti kita bicara yang lain lagi. Kan tentu saja itu nggak bisa diputar ulang kan. Benar nggak sih? Kan sampai pada satu titik nanti, ya suka atau tidak suka siapapun kita akan sampai kepada titik meninggalkan dunia ini. Nah, gimana kita memaknai meninggalkan dunia ini kan dimulai bukan pada saat itu terjadi, tapi pada saat kita masih ada di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi saya sih mau ngajak teman-teman sebelum di awal ini untuk memikirkan tentang kenapa saya harus yakin dengan agama ini, adalah sebuah kesepakatan bersama bahwa apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah sebuah usaha yang nanti tidak akan hanya dituai di dalam dunia yang sementara ini, tetapi juga punya dampak di dalam masa kekekalan. Ya, C.S. Lewis pernah mengatakan demikian ya. Jika di dalam dunia ini ada sesuatu hal yang tidak pernah bisa terpuaskan, maka keyakinan terbesarnya adalah kita memang diciptakan bukan untuk dunia ini, tetapi untuk dunia yang lain. Kalau ada hal yang tidak terpuaskan ya tidak bisa terpuaskan. Ya. Gini, kita kan punya kebutuhan makan. Kita pengen makan, ada makanan. Kita haus. Kita pengen minum, ada minuman. Kebutuhan seks yang udah menikah, ya itu ada gitu loh. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa terpuaskan, misalnya rasa keadilan. Ya, tahu nggak ya? Rasa keadilan tuh bisa muncul ketika kita lihat di dalam dunia ini, kok yang jahat kaya hidupnya enak ya gitu ya. Jahat terus kaya hidupnya terus enak gitu. Ini Mazmur 73 sih by the way ya. Mazmur 73 tuh kan bilang begitu. Orang yang nggak percaya Tuhan hidupnya semakin makmur. Yang nggak percaya Tuhan hidupnya semakin sehat, semakin gemuk gitu. Lalu di manakah engkau Tuhan kan? Makanya pas epilognya, penutupnya Mazmur 73, dia ngomong tak ada yang kuingini selain engkau Tuhan. Tak ada yang kuingini. Jadi Asaf tuh memberikan sebuah gambaran ketidakadilan dalam dunia ini suatu kali proyeksi ke depannya adalah ya bagaimanapun juga orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan selamanya enak gitu. Ya, pada satu titik dia akan mengalami yang namanya penghakiman. Ya. Believe it or not about hell and heaven by the way ya. Tapi itulah yang C.S. Lewis ingin katakan, bahwa kita ini memang diciptakan bukan untuk dunia ini, karena ada hal yang tidak pernah bisa terpuaskan di dalam